Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, di sini ada sebuah informasi dari beritabulukumba.com ya, yang mana di sini keterangannya harga satu Pi masih $0. Nilainya tergantung ini saat open mainnet. Oke, ini sangat menarik nih untuk kita bahas ya. Jadi langsung saja sumber berita dari Jakarta beritabulukumba.com. Jika Anda bertanya harga satu Pi berapa saat ini, maka jawabannya tentu masih $0. Pi Network menegaskan bahwa Pi Coin belum dipasarkan di marketplace atau platform manapun hingga fase mainnet tertutup berakhir. Saat mainnet tertutup terakhir, maka disitulah menjadi awal dimulainya pertarungan kehidupan Pi Network ya. Maksudnya ya akan ada gebrakan besar gitu ya ke depannya saat terjadinya open mainnet. Oke, kita lanjutkan. Pi akan dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat diperjualbelikan di bursa mata uang kripto. Ya mungkin saja ya setelah open mainnet ke depan, tetapi kecil kemungkinan gitu ya. Karena kalau kita lihat di dalam ekosistem jaringan Pi sendiri itu sangatlah banyak proyek-proyek ya. Dari mulai memfasilitasi dari barang maupun memfasilitasi untuk pertukaran Pi Coin ke uang fiat ataupun juga ke kripto juga ada ya. Untuk proyek yang di dalam ekosistem jaringan Pi menyediakan seperti halnya di exchange ataupun di bursa. Ya, dan sekaligus di sini saya ingin memperjelas ya. Untuk sebentar ya, ada grup yang ini ya, ini saya ingatkan Anda yang namanya Alex Saifuddin nih ya, ini namanya Alex Saifuddin. Jadi dia ini berusaha manipulasi para pioners ya, dan dia ini adalah tukang serok juga ya. Berapa kali dia ini mencoba untuk mendownkan semangatnya para pioners ya. Dia selalu menyinyiri para pioners, dan tentu dia juga membagikan beberapa foto terkait nilai Pi Coin yang terdaftar di bursa abal-abal gitu ya, yang harganya Rp4.500. Aduh, saya hampir terbahak-bahak ya. Dan saya pastikan yang sampai tertipu oleh Alex Saifuddin ini, mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali, itu adalah orang bodoh. Nah ya, saya mohon maaf sebelumnya. Yang tertipu oleh Saifuddin ini itu nampak-nampak orang bodoh ya. Mohon maaf ya, ini fakta aja ya. Jadi dari apa yang sering Alex Saifuddin ini, setiap saya menginformasikan mengenai Pi Network sendiri, dia akan terus membantah dan membangkang dan menunjukkan screenshotan foto grafik harga Pi setara dengan 3.000 ataupun 4.000 rupiah. Saya ngakak banget dengarnya ya. Sedangkan pihak tim sendiri sudah mengumumkan Pi tidak terdaftar dimanapun, di bursa manapun gitu ya. Oke, setidaknya di sini memperjelas ke semua pioners agar berhati-hati dengan yang namanya Alex Saifuddin ini. Di depan nyinyir, di belakang ternyata tukang tampung koin Pi. Dengan membeli Pi Coin seharga 4.000 dan 5.000 rupiah. Dan ingat, kalau sudah saya informasikan Anda tetap saja tertipu oleh Alex Saifuddin yang tidak berdasar dari core team ini, berarti mohon maaf sebelumnya ya, Anda orang bodoh ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Dari informasi berita Bulukumba ini gitu ya. Tadi anggap saja iklannya gitu ya. Iklan pelengkap. Oke, kita lanjutkan di sini. Dikutip berita bulukumba.com dari halaman FAQ ya, di situs web Pi Network, sejumlah jawaban menekankan cara penetapan nilai Pi di bursa, termasuk bagaimana Pi dapat digunakan pengguna sebagai alat transaksi. Dan kita lanjutkan, ini beberapa kutipan dari pertanyaan dan jawaban terkait gitu ya. Penetapan nilai satu Pi di masa datang saat open mainnet. Yang pertama, bagaimana nilai Pi ditentukan?
Nilai Pi bakal ditentukan oleh mekanisme pasar yang bergantung pada permintaan dan penawaran di pasar kripto, atau yang lebih umumnya kita kenal tergantung pada pioner dan vendor ya. Jadi pioner sepakat membarter Picoinnya dinilai berapa dan vendor sepakat menerima Picoinnya dinilai berapa. Nah, jadi dua kubu ini ya, dua orang ini kalau sepakatnya nilai Picoin itu dipatok pada nilai GCP 314.159 US dollar, maka ya, dan semua vendor ya di dunia, semua pioner di dunia ya mematok pada nilai ini, maka nilai ini akan menjadi nyata sebagai nilai awal Picoin di open mainnet ke depan ya. Inilah contohnya ya, tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar kripto. Ya, jadi ibaratnya kalau yang sedang terjadi saat ini ya, dalam apa yang disebutkan di sini yaitu para pioners dan vendor. Nah, ya vendor sepakatnya menghargai nilai Pi Anda sesuai dengan nilai konsensus kah, dan pioner membarter Picoinnya apakah sesuai dengan nilai konsensus kah. Nah ya, kalau dua kubu ini, dua orang ini sepakat ya, akan menjadi nilai awal Picoin di open mainnet ke depan ya, sesuai dengan nilai GCP yang sudah dipatok oleh China ya. Tetapi bukan satu orang, tapi kalau bisa kita sebarkan ya untuk melakukan terkait hal ini ya. Semua vendor harus mematok, harus menerima Picoin dipatok dengan nilai konsensus gitu ya, menerima untuk nilai Picoin setara dengan nilai GCP yang sudah dipatok oleh China. Nah ya, seperti itu. Jadi tidak perlu saya perjelas panjang lebar ya. Di sini saya bukan hanya menghimbau ke pionersnya, tetapi ke para vendornya juga. Kalau pengen kaya, mulai dari sekarang patoklah nilai GCP yang sudah dipatok oleh pioners China. Oke, kita lanjutkan. Pi Network tidak melakukan pengaturan terhadap nilai Pi, dan nilai Pi bisa berubah dengan cepat dan tidak stabil. Oke, ini arahnya Pi sebagai cryptocurrency gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu sebelum nanti ke penjelasan dari saya. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan dengan Pi? Pengguna dapat menggunakan Pi untuk melakukan transaksi dengan pengguna lain di dalam ekosistem Pi Network. Sebut saja seperti membeli barang dan jasa atau mentransfer Pi ke orang lain. Nilai tukar antar Pi dan mata uang lainnya akan bergantung pada mekanisme pasar. Oke, yang kedua di sini kita langsung saja masuk ke sesi keduanya ya. Oke, yang ketiga di sini, apakah dijamin akan memiliki nilai atau mengalami kenaikan nilai di masa depan? Nilai Pi bisa berubah dengan cepat dan tidak stabil, dan Pi Network tidak menjamin bahwa nilai Pi akan meningkat atau menurun di masa depan. Ya, sebagai kripto, tetapi kalau sebagai uang untuk alat bayar gitu ya, menurut saya tidak ya, harganya tidak akan berfluktuasi seperti halnya kripto pada umumnya di bursa atau exchange ya. Ini pandangan Pi kalau sebagai kripto ya, memang seperti ini kalau sebagai kripto, tetapi sebagai uang, sebagai alat bayar tidaklah tepat ya. Kita lanjutkan di sini. Oleh karena itu, pengguna harus melakukan riset dan membuat keputusan investasi mereka sendiri sebelum melakukan transaksi dengan Pi ya. Nah, jadi berita Bulukumba ini kurang lebih manipulasi gitu ya. Mengapa saya sebut manipulasi ya? Seakan Pi ini adalah koin investasi, dan sampai saat ini pun Pi ini menjadi cryptocurrency itu belum ada ya, belum jelas ke situ ya. Yang sangat jelas sekarang ini Picoin ini sebagai uang, sebagai alat bayar. Kita bisa lihat di luar negeri
banyaknya orang menggunakan Picoin ya sebagaimana menggunakan uang sehari-hari. Ya, ini eksistensinya sudah kelihatan. Beda halnya kalau dari apa yang ditulis oleh media berita Bulukumba ini, seakan Pi ini akan menjadi crypto trading seperti halnya Bitcoin ataupun Ethereum atau cryptocurrency pada umumnya lah ya. Jadi inilah yang saya sebut manipulasi ya. Dan saya sangat yakin juga untuk Pioneers pun saya rasa tidak mengeluarkan biaya sampai dengan 1 juta sehari untuk hanya menambang Picoin. Setahu saya enggak ya. Sekarang menambang Picoin masih modal kuota doang. Dan klik sekali tinggal 24 jam ke depan baru aktifkan kembali. Apakah itu suatu investasi? Enggak ya. Enggak. Oke, itu bukan suatu investasi, itu kita masih di fase mining ya, masih di mining kita ini, masih ngumpulin Picoin kita ini ya. Jadi bahasa manipulasi seperti ini kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi saat ini di Pi Network ya, kita bisa mendapatkan sebuah jawaban yang tepat di otak pikiran kita ya. Apa itu? Yaitu kalau dari segi yang saya pelajari sekarang ini ya, dan juga saya rasa pun Pioneers udah umum dalam pelajaran ini juga gitu ya. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, sebagai uang, sebagai alat bayar gitu ya. Dan tujuannya pun bukan untuk masuk ke bursa atau exchange. Nah ya, kalau tujuannya ke situ udah kemarin ya, kan kemarin sudah banyak juga tuh bursa yang kebelet ya pengen mengadopsi Picoin, sampai bikin Picoin IOU, Picoin tiruan gitu ya. Sampai sekarang pun masih ada tuh Picoin tiruan yang digunakan Alex Saifuddin tadi ya untuk manipulasi para Pioneers yang awam ya, yang kurang update, yang nganggapnya YouTuber hanya cari AdSense katanya ya. Ya itulah ya, dia nggak tahu susahnya para YouTuber itu. Niat baiknya para YouTuber juga untuk dia juga ya, supaya dia itu terpelajar. Ini bilangnya alah cari AdSense paling, ya oke lah, itu urusan Anda ya. Berarti siapapun yang kasih berita ke Anda itu memang gak cocok gitu ya. Lebih baik Anda cari berita di hutan aja sekalian. Oke, jadi agak gimana ya saya ya, kalau lihat komentar-komentar juga ya, itu memang nyinyir bisa, tetapi nggak ada tanggung jawabnya dengan apa yang dia sampaikan ya, nggak ada dasarnya, cuman bisa nyinyir ya. Dasar-dasarnya yang dia jelaskan terkait apa yang dia tuduhkan ke saya atau tuduhkan ke proyek Pi Network itu nggak ada ya. Jadi ya artinya ya kacau doang, itu nggak ada makna apa-apa di nyinyirannya itu ya. Itu cuman suatu keirian gitu ya, atau dia takut kalau Bitcoin itu tersingkir oleh kehadirannya Picoin gitu ya. Bitcoin lenyap dan Picoin akan maju menjadi uang digital global dunia ya, bisa jadi juga gitu ya. Jadi saya mencoba juga untuk memahami ya, untuk yang kaum nyinyir ini, kalau dengan saya sih nggak jadi masalah ya. Yang saya khawatirkan untuk teman-teman yang lain ya, melihat komentar yang manipulasi seperti itu, kalau wawasannya belum nyampe gitu ya, nah ditakutkan langsung nyamber. Nah ya, karena wawasannya belum nyampe ditakutkan langsung nyamber, padahal faktanya tidak seperti itu. Nah ya, inilah yang saya takutkan. Makanya setiap komentar yang nggak berdasar, yang tujuannya hanya nyinyir, itu langsung saya blokir atau saya hapus ya. Ini karena manfaatnya ya,
manfaatnya itu hanya menjadi perusak aja sih ya, nggak ada manfaat apa-apa sih ya. Jadi kalau komentar Anda itu berdasar ya dengan fakta-fakta yang ada di Pi Network, oke lah, kita saling berdiskusi ya secara sehat. Kalau komentar Anda arahnya cuman nyinyir, ya seorang pembisnis terus mendadak datang orang berandalan ngoceh-ngoceh, bilang ya pokoknya bilang yang jelek-jelek gitulah ya. Apakah seorang pembisnis itu akan tetap merespon itu orang? Mana ada, ya mending ditinggalin langsung. Seorang bos misalnya, ada orang berandalan datang-datang ngoceh-ngoceh nggak jelas ya, apakah dia akan meladenin orang tersebut? Ya enggak kan. Jadi untuk apa gitu ya. Jadi kalau kita ingin sukses, jadi banyak-banyaklah bersosialisasi gitu ya, berdekatan juga dengan orang-orang yang positif maupun orang-orang yang sukses juga gitu ya. Makanya saya itu bukannya apa ya, takutnya virus-virus dari si nyinyir-nyinyir ini tertular ke Anda yang masih sedikit pemahamannya di Pi Network gitu ya. Makanya langsung saya hapus, bukan karena saya takut ya, saya nggak pernah takut ya. Urusan pemerintahan pun, masalah konten saya ke pemerintahan banyak ya, saya nggak takut ya. Tetapi kalau untuk yang nyinyir itulah yang saya takutkan, karena di sini saya konten edukasi juga sekaligus untuk para pionos dan untuk mengajarkan para pionos agar lebih paham mengenai Pi Network gitu ya, dan juga agar terhindar dari bahasa manipulasi, dari komentar manipulasi, dari berita manipulasi gitu ya. Nah itulah maksud saya ya. Jadi fake yang mengikuti orang-orang seperti Alex Saifuddin tadi, mohon maaf sebelumnya ya, orang bodoh aja gitu ya kan. Oke, jadi berita ini ditandai sebagai berita manipulasi ya, nggak sesuai ya. Setidaknya kalau Anda barusan mendapatkan berita ini dan Anda baca-baca, langsung Anda wah, berarti Picoin gini dong. Oh, berarti Anda belum jauh belajarnya ya, gitu aja. Tapi di sini saya mencoba memperjelas sebuah faktanya ya, jadi sudah jelas juga semuanya tadi. Jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan lagi ya. Dan sudah fake, ini berita manipulasi ya. Pada faktanya Pi itu sebagai uang, sebagai alat bayar di lingkaran ekosistemnya ya, di dalam ekosistemnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi kita. Kalau ini belum cukup untuk menambah wawasan Anda, silahkan tonton video-video saya sebelumnya, karena memang video saya itu ya episodenya banyak lah ya, bisa dikatakan demikian. Saking banyaknya episodenya, semuanya memang saya sertakan dengan apa yang ada di Pi Network semua ya, berdasar dari Pi Network semua ya. Dan walaupun ada beberapa informasi dari Twitter, tetapi itu juga berdasar dengan apa yang ada di Pi Network. Silahkan tonton video-video saya yang lainnya ya. Ingat, jangan hanya satu. Kalau hanya satu video mungkin Anda bakal pusing ya, tetapi tontonlah lainnya agar nyambung gitu aja lah ya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.